Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati. Saya dari Prodi Manajemen, kelas Perpajakan C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia. Perkembangan pajak di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Era prakemerdekaan atau dari masa kerajaan sampai penjajahan, bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya, upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meskipun masyarakat mendapatkan imbalan berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Pada masa penjajahan, tidak banyak diketahui mengingat pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang. Maka sulit memisahkan mana yang merupakan pajak dengan rampasan pemerintah itu sendiri kepada rakyatnya. Ada dampak negatif akibat pengenaan pajak di era kolonial dan di era sebelumnya, yaitu menjadikan sebagian masyarakat menganggap pajak itu hanya bentuk superioritas penguasa kepada rakyatnya. Bahkan hampir semua sektor pungutan pajak saat itu dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Masa kolonial, ketika masuk era kolonial oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan pajak yang diterapkan untuk seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa pajak maupun pajak kepada pedagang. Diperlukan pada tahun 1839. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani. Pada masa kolonial saat itulah mengenal sistem perpajakan modern. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak, seperti pemerintah melakukan kenaikan pajak tinggal untuk Asia menjadi 4%. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan perkembangan perpajakan di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.